Warga digegerkan dengan temuan jasad seorang perempuan ditemukan dicor di dalam sumur sebuah rumah di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diduga korban dibunuh oleh kekasihnya. Polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Prabita. Sehingga total ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap polisi. Kasus tewasnya diplomat Kemlu Arya Daru masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Keluarga menduga kematian Daru janggal dan menilai ada unsur pidana. Keluarga menduga ada keterlibatan pihak profesional dalam kematian Daru. Apakah polisi akan melakukan penyelidikan ulang? Kami akan bahas dalam dialog pagi ini. Ratusan warga Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan pada acara syukuran. 17 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Warga Pati, Jawa Tengah hari Senin ini akan menggelar aksi kirim surat ke KPK agar segera memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi DJKA. Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Senin 25 Agustus 2025. Bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarong. Ada beragam informasi dan juga banyak sekali informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satunya adalah 4 bulan ya. Ini kita nggak terasa loh, 4 bulan menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026. Rasa-rasanya kok sebagai masyarakat warga negara Indonesia kok kita setiap harinya banyak dikejutkan dengan ibaratnya berita-berita atau informasi yang dar-der-dor begitu ya. Belum juga selesai ini kemarin soal bagaimana tunjangan atau gaji DPR juga yang kemudian menjadi sorotan publik. Kalau di harian Kompas di halaman muka yang terbit hari ini, Senin 25 Agustus 2025, bahkan disebutkan secara besar sekali ya. Secara gamblang ya. Secara gamblang bahwa penghasilan anggota DPR tembus 230 juta per bulan. Wow, ini katanya belum termasuk biasa tunjangan perumahan 50 juta per bulan yang kemarin diinisiasi untuk DPR ya. Sehingga ya totalnya bisa lebih dari 230 juta per bulan ini sebenarnya. Luar biasa ini ya untuk anggota DPR ya. Kita lihat dengan penghasilan anggota Dewan 230 juta setiap bulan. Itu artinya saudara selama 2025 negara harus mengeluarkan berapa? 1,6 triliun rupiah untuk 580 anggota DPR. Dan penghasilan 230 juta ini belum termasuk rencana tambahan tunjangan perumahan yang tadi disebutkan oleh Mario 50 juta per bulan bagi tiap anggota DPR. Jadi ada banyak sekali meme yang mengatakan begini, aduh akhir-akhir ini pengen jadi anggota DPR deh. Iya, karena begitu besar penghasilannya 230 juta ya. Tapi selain yang tadi Adisti bilang bahwa berita-berita dar-der ini ada update ternyata baru dari Jogja kemarin ada konferensi pers terkait dengan kematian Arya Daru. Keluarga juga menginginkan dan juga berharap agar penyelidikan dilanjutkan kembali karena dengan ada novum-novum baru ya. Betul, karena memang apa yang ditemukan setelah 40 hari kematian Arya Daru ada beberapa kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga. Salah satunya adalah misalkan WhatsApp yang masih aktif katanya. Kok bisa?
Pertanyaan kok bisanya itu. Nah itu dia. Nah itu, tapi yang harus ini yang dijawab kita harus polisi dijawab dong, oleh itu harus dijawab betul, polisi betul. dong. Dan ini menjadi kecurigaan, katanya HP-nya hilang. Tetapi ketika di WhatsApp centang 2, yang berarti bahwa HP tersebut masih aktif. Ini kejanggalan baru dan ini yang kemarin dalam konferensi pers di Jogja disampaikan oleh pihak keluarga yang pertama kali muncul ke publik. Nah untuk mengetahuinya kita nanti tunggu dialog Sapa Indonesia Pagi pada. Tapi sebelum sampai ke dialog nanti soal Arya Daru yang akan dibawakan oleh Mario Sarong, kita ke informasi pertama dulu, saudara. Di Sapa Indonesia Pagi hari ini, ada polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total, saudara, ada 8 orang tersangka yang sudah ditangkap polisi. Iya, udah pepeteng. Polisi mengejar tersangka otak penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Get up. Borgol. Aksi pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan, polisi menangkap 3 orang. Polisi kembali menangkap 1 orang tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dan untuk menyelidiki motif dan juga peran dari masing-masing, ke-4 orang tersangka ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Tangan di belakang. Hei, turun coba. Dan melalui rilis tertulis, saudara, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku ini berinisial C, kemudian ada DH, YJ dan juga AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus pukul 20:15 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan untuk pelaku C, saudara, ini ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat tanggal 24 Agustus 2025. Dan saat ini ke-4 pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Penculikan terhadap Ilham Pradipta pada 20 Agustus lalu terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tidak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Hingga kini polisi masih berupaya mengungkap motif pembunuhan Ilham. Kita ke informasi lainnya, saudara. Warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang dicor di dalam sumur sebuah rumah di Desa Perempuan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diduga korban dibunuh oleh kekasihnya. Warga Desa Perempuan di Lombok Barat, NTB, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N, 27 tahun, yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi menangkap pelaku yang ternyata kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan itu. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan. Sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saudara, seorang pria di Bogor, Jawa Barat nekat merekayasa jadi korban begal. Korban mengaku berbohong karena takut ketahuan motornya telah digadai. Posisi di sini nih begal katanya. Posisi si korban. Inilah video yang beredar di media sosial saat seorang pria mengaku dibegal di Jalan Raya Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setelah dimintai keterangan polisi, ia baru mengaku merekayasa
Dirinya menjadi korban begal karena takut ketahuan istrinya motornya telah digadai. Dirinya pun meminta maaf atas perbuatannya. Kalau benar oke lah, ya kan kita akan tingkatkan patroli. Saya Tony memohon maaf kepada pihak TNI Polri dan warga sekecamatan Cibunggulang, terutama warga Galuga, bahwa berita pembegalan tersebut adalah hoaks. Yang sebenarnya terjadi, motor tersebut saya gade karena saya takut kepada istri saya. Sekali lagi saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Informasi lainnya, saudara, puluhan mobil di Jalan Trans Sulawesi wilayah Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan rusak usai dilempari oleh sejumlah orang tak dikenal beberapa hari lalu. Polisi sudah menangkap seorang pelaku. Warga yang merasa resah atas pelemparan di Jalan Trans Sulawesi ini kemudian melaporkan kepada polisi. Tak butuh waktu lama, tim Jatan Ras Polres Goa, Sulawesi Selatan akhirnya berhasil menangkap satu orang pelaku berinisial AR di tempat persembunyiannya. Pelaku nekat melakukan aksi pelemparan mobil didasari adanya rasa kesal karena pelaku bersama rekannya nyaris ditabrak oleh salah seorang pengendara mobil. Menurut polisi, saat melempari mobil dengan benda keras, pelaku dalam keadaan kondisi mabuk. Pelaku berinisial AR berumur 35 tahun melaksanakan aksinya dalam kondisi mabuk, yang dia melakukan pelemparan kaca mobil secara random yang lewat-lewat di jalan raya. Selanjutnya tentunya pelaku langsung kami serahkan kepada Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Yang mobil pecah ke sana. Sana juga Sebelumnya sempat viral di media sosial sebuah video memperlihatkan puluhan mobil minibus yang rusak usai dilempari orang tak dikenal di Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video warga, hampir keseluruhan mobil yang rusak berada pada bagian kaca. Aparat gabungan tim Jatan Ras Polres Goa bersama tim Pegasus Polres Jeneponto bergerak dan melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap satu orang pelaku. Ada 20 unit ya, semua ini sih selemparan, semua ini lemparan. Kita beralih ke Jakarta, saudara. 6 rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu sore. Api diduga berasal dari korsleting di salah satu rumah pemilik usaha catering. Enam rumah warga di Jalan Kebonana Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ini terbakar, saudara. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Informasi selanjutnya, saudara, ruko 3 lantai menjual perlengkapan ibadah di Jalan Jelambar Jaya 3, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu korsleting. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti lilin dan kertas membuat api cepat membesar. Petugas pemadam langsung melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lainnya. Tak hanya bangunan ruko, petugas juga menyemprot selokan yang muncul api akibat banyaknya cairan lilin dan minyak yang tumpah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting di lantai dasar. Saudara, ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan pada acara syukuran. 17 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Selengkapnya hadir usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, di Tres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang pria di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Polisi menyita total ada 7 kg ganja siap edar. Seorang pemuda yang diduga merupakan kurir narkoba jenis ganja ditangkap Subdit Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Terminal Pulau Gebang pada Kamis lalu.
Saat digeledah, petugas menemukan ada 5 paket ganja seberat lebih dari 5 kg. Pengembangan dilanjutkan ke kontrakan yang digunakan pelaku di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Dan ditemukan 2 paket ganja tambahan dengan berat 2 kg. Total, saudara, barang bukti yang disita mencapai 7 kg ganja beserta dengan 1 unit telepon genggam milik pelaku. Pelaku yang kami amankan hari Kamis 21 Agustus 2025 sekira pukul 17.00, pria berinisial AZ 21 tahun. Dengan total barang bukti yang kami temukan narkotika jenis ganja sebanyak 7 kg. Di TKP pertama, kami amankan pelaku bersama dengan barang bukti ganja sebanyak 5 kg di depan terminal Pulau Gebang. Kemudian berkembang, kami lanjutkan ke kontrakan pelaku di wilayah Cakung, Jakarta Timur, dan kami dapati barang bukti ganja sebanyak 2 kg. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Ratusan warga di Sukabumi, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap makanan acara syukuran. 17 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Keracunan massal terjadi di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap makanan pada acara syukuran 4 bulan kehamilan tetangga mereka. Berdasarkan data Puskesmas Kabandungan, jumlah korban mencapai 138 orang. 17 diantaranya dirujuk ke RSUD Sekarwangi karena gejala lebih berat, sementara korban lain sudah diperbolehkan pulang. Awalnya malamnya makan makanan hasil bawa hadiahan dari yang 4 bulanan. Paginya dia sakit perut, muntah-muntah. Udah gitu sampai siang dia mendingan gitu, udah gitu sampai mau maghrib tuh dibawa ke puskesmas dirawat. Habis isya pulang ke rumah, tadi pagi parah lagi. Muntah-muntah lagi. Pihak RSUD Sekarwangi menyediakan ruangan khusus bagi pasien keracunan, termasuk ruang tambahan untuk mengantisipasi tambahan pasien. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Untuk saat ini kami sedang menyiapkan ruangan buat pasien yang belum dapat ruangan. Petugas puskesmas telah mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan di laboratorium. Puskesmas bersama BPBD Kabupaten Sukabumi juga membuka posko kesehatan untuk memantau kondisi warga. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah Dinas Sosial Sukabumi, Jawa Barat telat mengatasi kasus Raya balita di Sukabumi yang meninggal karena infeksi cacing. Menurutnya, penanganan kasus Raya mengingatkan pentingnya data kependudukan bagi warga. Mensos bilang orang tua Raya ditangani oleh Kementerian Sosial dan kini berada di salah satu sentra di Sukabumi, Jawa Barat. Mensos mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah ikut terlibat di dalam pemutakhiran data agar warga yang butuh pelindungan dan jaminan sosial bisa terdata. Sebenarnya tidak ada keterlambatan. Ini adalah salah satu hal yang menjadi bagian dari strategi Presiden untuk konsolidasi data. Jadi pendataan ini menjadi sangat penting karena banyak sekali warga kita ini yang belum terdata, baik itu lewat Dukcapil maupun tentu lewat data tunggal sosial ekonomi nasional. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengklarifikasi beredarnya surat undangan rapat persiapan pernikahan Putri Kepala BNPB Suharyanto yang menggunakan kop surat BNPB. Sekretaris Utama BNPB Rustian bilang undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan. Ia mengklaim panitia pernikahan yang ditunjuk beberapa diantaranya adalah internal BNPB. Namun Rustian memastikan rapat persiapan maupun acara pernikahan anak kepala BNPB ini tidak menggunakan anggaran BNPB.
Undangan tersebut ditujukan kepada panitia yang sudah ditentukan oleh beliau. Panitia ini ada internalnya BNPB, ada juga di sebagian angkatannya beliau, termasuk juga polisinya, sehingga memakai kop BNPB. Tidak akan ada menggunakan anggaran yang yang ada di BNPB. Ratusan peserta dari keluarga besar di 4 lingkungan peradilan di Bali antusias mengikuti jalan sehat dan bakti sosial berupa donor darah. Diawali dengan pelepasan balon, dilanjutkan pengibasan bendera start oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali. Peserta berjalan keliling wilayah Renon sejauh kurang lebih 2 km. Melintasi rute Jalan Cut Nyakdin menuju Jalan Letjen S. Parman, Jalan Kusuma Atmaja, Jalan Raya Puputan, lanjut melintasi depan kantor Gubernur Bali dan kembali lagi finish di kantor Pengadilan Tinggi Denpasar. Dalam jalan sehat terlihat suasana gembira dan penuh keakraban antar ketua pengadilan, hakim, pegawai, serta purna bakti hakim dari 4 peradilan di Bali. Di antaranya Pengadilan Tinggi Denpasar, Pengadilan Agama Bali, Pengadilan Militer 314 Denpasar, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar. Selain jalan sehat, bakti sosial berupa donor darah juga digelar Pengadilan Tinggi Denpasar yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar. Dalam kegiatan donor darah ini terkumpul sebanyak 80 kantong darah. Adapun tujuan kegiatan ini adalah selain memperingati hari ulang tahun ke-80 Mahkamah Agung, juga untuk memperkuat kebersamaan serta solidaritas di antara hakim dan segenap aparatur yang ada di 4 peradilan di Bali. Tentu tujuan kita yang satu pertama tentu memperingati dalam rangka kita bersyukur memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ke-80. Yang kedua adalah untuk saling menjaga kebersamaan dan kekompakan dari insan warga peradilan di 4 lingkungan peradilan yang ada di Bali. Tema untuk di tahun ini bagaimana kita bisa menjaga citra wibawa peradilan. Mudah-mudahan dengan semangat memperingati hari ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia ke-80 ini bisa didapat peradilan yang bermartabat dan didapatkan negara yang berdaulat. Sementara Ketua Pengadilan Agama Denpasar dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar bilang, dengan dilibatkannya seluruh hakim maupun pegawai dalam kegiatan jalan sehat maupun donor dapat menjalin silaturahmi, keakraban antar lembaga yang ada di 4 peradilan di Bali. Sebagai keluarga besar Mahkamah Agung, kami cukup berbangga dengan kegiatan ini. Untuk di Denpasar atau di Bali ini dimotori oleh Pengadilan Tinggi karena berkumpulnya 4 institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dimotori oleh Pengadilan Tinggi ini. Dengan demikian akan semakin mempererat silaturahmi kami dan sinergi kami di 4 institusi kelembagaan ini. Semua berpartisipasi dalam kegiatan jalan santai, termasuk donor darah pada hari ini. Ya harapnya tentu di tahun-tahun yang akan datang dapat ditingkatkan lagi kerjasamanya atau jenis kegiatannya juga lebih ditingkatkan. Itu harapan kami. Selain jalan sehat dan donor darah, peserta juga dihibur senam, yel-yel, dan nyanyian dari lembaga peradilan yang hadir. Dan di akhir acara, peserta juga dibagikan undian door prize dengan ratusan hadiah menarik. Komang Sumarbawa, Kompas TV, Denpasar, Bali. Saudara, kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Keluarga menduga kematian Daru ini janggal dan menilai ada unsur pidana. Keluarga menduga ada keterlibatan pihak profesional dalam kematian Daru. Apakah polisi akan melakukan penyelidikan ulang? Kami akan bahas dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi bersama Mario Saro.
Kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Pihak keluarga menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Sebelumnya, hasil penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru telah diungkapkan Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Polisi bilang tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Daru. Polisi juga menyebut tidak menemukan adanya racun ataupun tindak pidana lainnya dalam kematian Arya Daru. Polisi mengungkap gerak-gerik Arya Daru sebelum kematiannya. Ia sempat berada di rooftop gedung Kemlu sebelum kembali ke indekosnya. Dari rekaman CCTV, polisi menyebut Arya Daru sempat terlihat mencoba menaiki dinding pembatas rooftop. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menanggapi soal kejanggalan kematian Arya Daru. Ugroseno bilang beberapa kejanggalan yang terlihat, polisi seharusnya menginventarisasi semua kejanggalan. Semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya. Kamar ada apa? Kejanggalan tuh ya. Bukan yang ditemukan ada barang-barang apa saja di kamar, bukan itu. Itu juga perlu, tapi yang dalam rangka penyidikan tadi adalah kejanggalan-kejanggalan tadi, ya, termasuk misalnya dari keterangan visum dari dokter. Tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah ABC misalnya itu aja. Ya. Jadi jangan dibawa ke sana dulu, sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi. Meski polisi tidak menemukan adanya unsur pidana, keluarga Arya Daru minta rekonstruksi dan otopsi ulang dan berharap ada fakta baru terkuak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, keluarga diplomat Kemlu Arya Daru mengungkap kejanggalan kematian Arya. Kejanggalan ini muncul pasca polisi mengumumkan penyebab kematian Arya. Lalu, bagaimana langkah hukum selanjutnya dan sebenarnya bagaimana polisi bisa menguak teka-teki kejanggalan ini? Kita bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir. Di studio ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sudi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Mario. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan juga masih di studio pengacara keluarga Arya Daru, Dwi Librianto. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Pak. Terima kasih Pak Dwi. Dan melalui sambungan daring ada kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Prof, selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya, baik secara langsung maupun di daring. Kita akan diskusi terkait dengan temuan baru ya Pak ya. Adanya konferensi pers yang baru dilakukan pada hari Sabtu kemarin oleh pihak keluarga Pak Dwi. Ada juga ya kalau kita bisa bilang dalam tanda kutip ketidakpuasan lah dari pihak keluarga untuk menguak kembali kasus ini. Dari pihak keluarga sendiri Pak Dwi, bagaimana melihat ada kejanggalan ini? Kita bagi dua sesi, kejanggalan pada saat dari kematian hingga akhirnya konferensi pers yang disampaikan oleh polisi, pun juga kejanggalan yang 40 hari setelah kematian Arya Daru ada yang disampaikan kemarin.
Bagaimana menjelaskan itu? Terima kasih Mas Mario. Sebenarnya kejanggalan-kejanggalan itu bukan baru. Ya. Itu yang sudah ada dan banyak sekali para pengamat yang melakukan pengamatan dan sebagainya. Jadi tidak ada yang baru sebenarnya. Hanya beberapa hal yang kami dalami bahwa kematian ini adalah sangat tidak wajar. Meninggalnya almarhum ini sangat tidak wajar. Ya. Seorang yang melakukan mohon maaf bunuh diri tidak mungkin melakukan sesuatu yang menyengsarakan. Mereka pasti lakukan secara mudah, jadi ada beberapa hal. Misalnya salah satunya adalah dari CCTV. Kenapa tidak didalami? Karena di awal dinyatakan bahwa atas perintah istrinya, istrinya sama sekali tidak pernah tahu CCTV seperti itu dan tidak mungkin boro-boro memerintahkan. Dengan kejadiannya mereka sudah sampai sekarang masih sangat shock ya. Itu. Jadi dari CCTV lalu dari yang jelas Arya Daru dan keluarga dalam posisi yang sedang gembira. Dari chat 24 jam terakhir antara istrinya dan Arya Daru itu semua mereka sudah dapat visa, mereka sudah beli tiket, mereka anak-anaknya sudah dipindahkan sekolahnya, sudah siap untuk pindah ke ini tanggal 31 Juli akan berangkat. Oke, ini membantah keterangan polisi yang mengatakan bahwa beliau atau almarhum itu dalam tekanan mental, seperti itu maksudnya? Siap, gitu. Lalu beliau adalah orang yang sangat cinta keluarga. Oke. Chattingnya tuh per menit lengkap semuanya. Dan keluarganya juga sudah disiapkan pasportnya, paspor diplomat, orang tuanya dua-duanya untuk bisa mengantar sama-sama ke sana atau menjenguk sama-sama. Jadi posisi almarhum itu dalam posisi yang bahagia. Oke Pak. Selain itu juga dalam konferensi pers kemarin, keluarga masih meyakini bahwa ada dugaan orang profesional dalam kematian Arya Daru ini. Betul seperti itu? Secara data yang ada bahwa mereka dibungkus plastik, katanya tidak ada sidik jari sama sekali, lalu selimutnya tertata rapi, dia tertutup selimut, lalu dilakban dengan rapi, rasanya tidak ada seorang yang mau mengakhiri hidupnya dengan secara rapi seperti itu. Dan pasti ada suatu tekanan yang pada saat secara naluri manusia itu setelah dapat tekanan dia pasti berontak dan tidak akan mungkin rapi di tempat tidurnya. Oke, dugaannya orang profesional tadi yang melakukan ya? Ya. Oke. Ya, bukan profesional, tapi paling tidak ada orang yang ahli lah dalam melakukan itu. Oke. Apa sebenarnya yang diinginkan keluarga? Penyelidikan ulang atau bagaimana? Pertama rekonstruksi ulang, kalau perlu otopsi ulang. Oke. Yang secara detail dan mendalam karena kemarin ada CTM dan paracetamol, berapa kadarnya kita nggak pernah tahu. Katanya memang tidak pernah mengkonsumsi itu kalau ADP ya, Arya Daru ya. Oke. Itu di sebelum itu, ini sedikit soal kemarin kejanggalan yang disampaikan oleh pihak keluarga 40 hari setelah kematian Arya Daru. Apa kejanggalan yang ingin disampaikan? Yang jelas, sebentar saya coba. Ini adalah pertama amplop coklat yang itu sebagai tanda. Jadi itu kami minta didalami. Lalu saksi V dan D. Kenapa juga tidak didalami? Kemarin karena privasi jadi tidak didalami. Ya kita juga bingung kenapa harus tidak didalami seperti itu. Lalu amplop coklat ini apa? Amplop coklat diberikan pembunuhnya Arya Daru atau saat tanggal 9 setelah tahlilan pertama ada seseorang yang memberikan amplop coklat. Isinya adalah 3 simbol styrofoam, hati, bintang dan bunga Kamboja, gambar bunga Kamboja styrofoam seperti itu. Lalu dibungkus rapi, lalu ada strip 2 di belakangnya. Nah itu yang kita sudah serahkan waktu itu. Kalau kelihatannya sudah ada di pihak kepolisian. Lalu ada hal lagi, nah Pak Siswanto yang menyatakan bahwa
yang menggeser adalah istrinya, itu juga perlu didalami. Kenapa itu istrinya menyatakan bahwa tidak pernah menggeser sama sekali, memerintahkan menggeser CCTV, dan CCTV yang sebelah lainnya kan banyak tuh. Ya. Kenapa tidak? Dan kami tidak dijelaskan bagaimana seluruh CCTV-nya yang ada. Jadi kami tidak terputus, jadi itu aja. Oke, termasuk juga ada info bahwa WhatsApp dan media sosial yang aktif itu seperti itu? Iya, itu seperti itu. Oke, bagaimana bisa apa yang aktif dan bagaimana bisa mengetahui bahwa media sosial dan pesan aplikasinya itu? WhatsApp itu terakhir itu 2117. Oke. Lalu ada beberapa WhatsApp lagi sampai 23 sekian gitu lah. Nah, itu masih contreng 1. Ya. Pada pagi harinya sudah contreng 2. Berarti HP-nya sudah ada yang menumbuhkan. Oke. Dalam keadaan aktif berarti ya? Dalam keadaan aktif. Lalu 7 hari terakhir itu kalau ya sekitar itu medsosnya juga ada yang aktif, tapi sekarang sudah ini lagi Instagramnya. Oke. Saya ini menarik nih Pak. Tahan sebentar, kita ke Pak Arianto. Pak Arianto, gelar penyelidikan ulang permintaan dari keluarga. Menurut Anda bisa seperti itu dengan bukti-bukti baru, dengan ketidakpuasan dari keluarga ini? Sangat mungkin. Ya. Saya dari dulu kan mengatakan ya bahwa temuan ini Polda Metro penyidik ya kan tidak menutup bahwa ini penyidikan dihentikan atau penyelidikan dihentikan. Ya. Masih terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan yang masih ada janggal-janggal itu. Ya. Dengan syarat sampaikan pada temuan-temuan itu ya kepada penyidik sehingga bisa mengembangkan daripada temuan-temuan itu. Ya. Kalau hanya perkiraan-perkiraan nanti penyidik mesti tidak akan mau dalam-dalam gitu. Nah makanya itu kan selama ini kan saya dari pertama kali dulu mengharap kalau ada suatu temuan baru ataupun bukti-bukti yang baru itu ataupun kejanggalan-kejanggalan segera komunikasikan kepada penyidik supaya penyidik itu bisa langsung menindaklanjuti kan gitu. Nah padahal selama ini kan dulu saya katakan ya, clue yang paling menentukan itu adalah dulu HP yang hilang itu. Kan gitu kan. Tapi ternyata kan HP itu dari korban intens sekali pembicaraan yang terakhir itu. Ya itu kan bisa dilacak situasi kejiwaan yang bersangkutan ketika itu sehingga untuk menepis apakah ini dalam keadaan tekanan mental apa bahagia atau tekanan itu mental kayak gitu ya. Tapi rupanya HP ini kan disampaikan tadi ya Pak, detail sekali gitu. Tapi kelihatannya selama ini apakah selama ini sudah pernah HP-nya itu diperiksa oleh penyidik waktu itu? Kalau HP istrinya belum pernah. HP istrinya belum pernah. Karena HP istrinya belum pernah ya. Tapi kalau HP Arya Daru sendiri sudah hilang kan sebenarnya. Hilang, makanya itu kan dulu HP-nya hilang. Dulu saya mengatakan ya, tapi masih bisa dilacak nih dengan HP-nya yang sana. Gitu. Saya pikir dulu itu sudah diperiksa, ternyata enggak gitu. Nah sekarang kalau ada temuan-temuan kayak gitu ya itu sampaikan kepada penyidik sehingga bisa menambah temuan baru. Yang kedua mengenai yang itu CCTV yang dulu kan waktu itu penyidik mengatakan bahwa itu digeser atas perintah istrinya. Ya CCTV itu kan gitu kan. Ya. Ternyata ini enggak, istrinya kan enggak. Nah, ini temuan baru ini. Ini perlu dikomunikasikan supaya penyidik itu mempunyai hipotesa baru ya untuk mengembangkan itu gitu. Terus yang ketiga ada itu pengiriman amplop semacam teror ya kalau menurut saya kayak gitu kan. Itu suatu pesan moral atau pesan apa gitu seakan-akan gitu. Itu kan menimbulkan kesan berarti ini apakah ini memang suruh tutup mulut atau apa kan jadi asumsi yang lain kan. Nah itu mestinya disampaikan. Tapi rupanya selama ini kemarin saya tanya di Krim ada perkembangan baru nggak? Belum ada enggak? Berarti belum ada tambahan-tambahan daripada temuan-temuan itu dikembangkan. Jadi saya katakan dalam kasus ini pasti penyidik akan membuka kalau seandainya ada temuan baru akan dikembangkan gitu. Tapi ya itu tadi harus bukti-bukti yang mendukung. Karena kalau tanpa itu pasti nggak akan lagi Pak bisa. Seperti sidik jari kan udah lama udah kacau tuh sidik jarinya udah banyak-banyak situ. Nah, kemudian apalagi ya? Ini permintaan ekshumasi juga Pak Arianto, apakah bisa juga dilakukan? Bisa saja. Dan prosesnya akan seperti apa? Prosesnya akan seperti apa Pak Arianto? Enggak apa-apa ya, tinggal nanti penyidik kalau memang yakin apa informasi yang dimasukkan itu masih ragu gitu ya. Dia lakukan ekshumasi, nggak apa-apa. Ekshumasi itu kan biasanya kan tergantung daripada yang bersangkutan. Mau apa enggak dibuka kan kadang-kadang. Memberikan izin atau tidak ya. Kalau memang itu yang mengendaki pasti nanti dibuka. Karena gini,
selama ini kan penyidik melakukan penyidikan itu kan dari pihak penyidik sendiri ya, seakan-akan tidak ada challenge daripada lembaga lain yang membuktikan kemurnian daripada penyidik bertugas apa tidak. Ekshumasi juga termasuk juga suatu pertanyaan ya, apakah itu benar apa tidak. Jadi intinya bahwa selama ini ada temuan-temuan baru itu kalau disampaikan pada penyidik, pasti penyidik akan mengembangkan dan akan menyampaikan perkembangannya bagaimana. Oke. Kira-kira begitu. Berarti dari sebelum saya ke Prof Adrianus, Pak Arianto, berarti dari apapun yang disampaikan oleh pihak keluarga dan pengacara, mulai dari temuan terkait dengan WhatsApp ataupun handphone istri yang belum diperiksa, terus juga terkait CCTV, terkait juga dengan amplop, itu memenuhi unsur untuk penyelidikan ulang tuh ya? Itu semua temuan baru yang merupakan kewajiban daripada penyidik untuk mengembangkan itu kira-kira apa artinya daripada temuan-temuan yang baru, kira-kira begitu. Ini kewajiban daripada penyidik untuk meneruskan ya. Saya ke Prof Adrianus. Prof, bagaimana Anda melihat bahwa hingga saat ini ternyata belum selesai? Sejak kemarin disampaikan oleh pihak kepolisian pun juga masih ada kejanggalan-kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga. Apalagi pihak keluarga masih merasa bahwa tidak mungkin apa yang disampaikan oleh polisi bahwa tidak adanya tindak pidana ini. Dari Anda seperti bagaimana melihatnya? Saya melihat bahwa kesan saya komunikasi antara keluarga, penasihat hukum dengan penyidik atau penyelidik ya dalam hal ini itu kok miskin ya gitu. Padahal pada waktu awalnya, pada waktu rilis itu keluarga diundang, dan saya juga amat yakin bahwa kalau keluarga ingin bertemu dengan penyelidik dan kemudian mengetahui semua hasilnya, maka mereka akan dengan senang hati memaparkannya. Bahkan kalau misalnya ada hal-hal yang baru, maka mereka akan dengan segera pula meresponnya. Mengapa ya harus melalui jalur publik seperti ini gitu? Kenapa? Karena menurut saya ketika melalui jalur publik, maka juga dalam hal ini pihak keluarga ini kepada penasihat hukum ini perlu juga diinfokan nih. Kalau misalnya ada hal-hal yang kemudian lalu membuat misalnya keluarga malu, maka menjadi tidak terhindarkan untuk kemudian menjadi konsumsi publik juga, begitu kan? Misalnya begitu. Nah, kenapa tidak melalui jalur kekeluargaan atau informal? Saya berpendapat dan saya dalam hal ini setuju dengan Pak Arianto, kasus ini kasus murni ya pidana lah begitu ya, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur di mana kemudian lalu polisi ya kalau kita memakai pendapat orang lalu kemudian cawe-cawe, tidak. Saya mendapat kesan bahwa para penyelidik yang bekerja itu semua mengharapkan ini adalah kasus kejahatan sebetulnya. Artinya ada pelakunya, ada pembunuhannya, begitu. Bahkan saya pun juga begitu. Saya sebagai kriminolog lebih tinggi adrenalin saya kalau ini adalah kasus di mana ada pelakunya, gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada pelakunya, lalu gimana dong, gitu ya? Nah, jadi saya berharapkan dibantu saja para penyelidik ini dengan info-info baru dan tidak usah harus melalui jalur publik, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan lupa ya bahwa analogi daripada satu penyelidikan dan juga penyidikan adalah membuat satu mosaik besar yang terdiri dari pieces by pieces, bit by bit ya, yang kemudian dikumpulkan, disusun-susun sehingga kemudian lalu membuat satu mosaik yang ini adalah gambar apa gitu ya, sehingga kemudian kita menjadi jelas ini gambar apa. Dan ada kemungkinan ada pieces yang hilang, ada pieces yang rusak dan seterusnya. Nah, apa yang tadi dikatakan oleh penasihat hukum itu menurut saya adalah pieces-pieces yang hilang itu. Tetapi jangan lupa bahwa pieces-pieces yang sudah terbentuk ya, sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah kasus di mana tidak ada pihak lain yang terlibat dalam rangka kematian saudara Arya adalah itu lebih besar, lebih utuh dibandingkan pieces yang hilang. Jadi dalam hal ini maka jangan sampai pieces yang hilang itu yang sebetulnya hanya beberapa itu gitu ya, lalu kemudian mengatakan bahwa pieces yang lain yang sudah terbentuk itu nggak ada gitu kan. Nah, menurut saya ini perlu clear nih. Maka agar kemudian lalu bisa menjelaskan kenapa pieces yang kecil-kecil itu nggak ada atau bisa dipakai kata-kata janggal, maka menurut saya komunikasi aja. Dari apa tadi yang dikatakan lewat Pak Ugro misalnya, demikian juga beberapa hal yang tadi disebutkan, itu kalau saya tidak salah dengar itu semua sudah ada tuh gitu ya, tinggal dibuka aja ya, dan tinggal kita pilih kita mau pakai jalur terbuka atau jalur informal. Nah, menurut saya
Sehingga kemudian lalu menjadi jelaslah mengapa pieces itu yang menurut keluarga dikatakan janggal atau tidak ada. Nah, dalam bahasa penyelidikan terkait dengan informasi yang sudah dimiliki oleh Polri, maka mestinya ada. Demikian. Tapi menurut Anda apakah perlu dilakukan penyelidikan ulang dengan informasi yang disampaikan oleh pihak pengacara dari keluarga ini? Ya tadi dengan pieces yang hanya sedikit itu, dan di pihak lain ada pieces yang atau pesan-pesan yang sebetulnya sudah membuat satu konstruksi berpikir yang jauh lebih kuat ya, maka saya kira ya belum perlu begitu ya. Tentu normatifnya itu adalah hak semua orang ya. Namun tentu saja dalam hal ini pihak penyelidik sudah membangun satu konstruksi yang jauh lebih kuat, sehingga kemudian lalu pieces-pieces yang dikatakan sebagai janggal tersebut itu belum bisa meyakinkan pihak penyelidik misalnya menurut saya nih bahwa kemudian perlu ada penyelidikan ulang. Kalau bicara mengenai penambahan ya permintaan informasi, saya kira itu adalah hal yang benar agar menggugurkan tadi hipotesa bahwa ini adalah satu kasus bunuh diri gitu ya. Nah, tetapi tidak kemudian lalu berangkat dari nol. Demikian. Oke, Prof, kita berbicara lebih spesifik terkait dengan ini ada kejanggalan yang diterima oleh pihak keluarga setelah 40 hari kematian dari Arya Daru. Di mana pertama WhatsApp dari Arya Daru sendiri terlihat aktif melalui chat yang disampaikan centang 2 katanya. Terus yang kedua juga dikirimkan amplop berisi simbol-simbol hati, bunga kamboja dan juga bintang. Apa kalau Anda lihat, analisis Anda apa yang Anda lihat dari ini? Apakah memang ini sebagai sebuah bentuk pemberian pesan baru atau sebenarnya apa? Kalau melihat dari jalan berpikir kepolisian dan juga saya setuju adalah, dan saya ungkapkan dalam berbagai wawancara termasuk diantaranya dengan Pak Haryanto juga ini, yang ini berangkatlah dari TKP, berangkatlah dari crime scene, dan dari crime scene itulah lalu kemudian semua fakta terlihat ya, sementara yang di luar-luar itu penunjang saja. Jangan sampai lalu fakta yang di luar yang kita jadikan sebagai pegangan, sementara kita abaikan fakta-fakta yang ada di crime scene itu gitu. Nah, fakta crime scene itu kan sudah jelas tuh bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat gitu. Nah, andaikan saja ada teori lain, fakta lain yang mengatakan bahwa ada sidik jari yang lain, nah sebenarnya saya kira bagus sekali tuh ya. Tetapi selama kemudian tidak ada ya gimana dong gitu ya. Nah, bahwa kemudian ada hal-hal di luar TKP itu mungkin bisa bisa sampai pada konteks motif saja, tapi bahwa sebab matinya adalah karena yang bersangkutan itu terkena terhenti jalan nafasnya, itu saya kira adalah fakta yang sudah clear. Demikian. Oke, kalau makna gambar-gambar seperti yang tadi disampaikan itu apa, Prof? Kalau dari analisis Anda, Prof? Wah, saya tidak sejauh itu. Terima kasih. Maaf, tidak tahu saya. Oke, siap, Prof. Oke, saya ke Mas Dwi. Ini menarik dari apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus, bahwa ini adalah sebuah informasi tambahan sebenarnya. Berangkat harusnya itu berasal dari crime scene sebenarnya. Siap. Bagaimana dari pihak pengacara dan keluarga sendiri menanggapi ini? Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut. Terima kasih. Saudara, berupaya menemukan keadilan di balik kematian anaknya, ayah Arya Daru, Subaryono, meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa memberikan atensi khusus melalui sejumlah pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Luar Negeri. Kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami.
Saudara, kita masih bersama saya di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, sekaligus juga pengacara keluarga Arya Daru, Dwi Librianto, dan juga melalui sambungan daring Kriminolog Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Saya lanjut ke Pak Dwi. Pak Dwi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus bahwa ini hanya bukti tambahan, tidak perlulah segala macam penyelidikan ulang dan segala macam, karena ini berangkat dari crime scene. Informasi harus berangkat dari crime scene. Informasi tambahan tersebut ini merupakan informasi tambahan di luar itu. Dari keluarga atau pihak pengacara sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama adalah kalau setuju dengan Pak Prof bahwa kita berangkat dari crime scene, yang paling pokok adalah CCTV. Kenapa CCTV itu melihatnya tidak di lokasi atau di ada bagian pintu masuknya tidak terlihat. Itu siapa? Dan terakhir yang memerintahkan katanya istrinya, tapi padahal istrinya tidak. Itu satu. Yang kedua, posisi jenazah atau mayat itu begitu rapi dan begitu terselimuti, lalu lakbannya juga rapi, lalu katanya di situ tidak ada sidik jari. Itu satu. Yang berikutnya adalah jendela dengan mudahnya bisa dibuka. Dengan mudah, pakai obeng kecil dibuka, lalu bisa masuk tanpa menubak pintu, dan kunci ternyata ada 2 buah. Penjaga kos pegang, ini pegang. Awalnya katanya hanya 1. Nah, lalu berikutnya adalah kamar mandi. Daru itu biasanya selalu menyalakan kamar mandi. Pada saat itu kamar mandi mati. Dan ada beberapa hal yang kami akan, jadi kami itu baru menerima kuasa hari Jumat kemarin, lalu kami Sabtunya konferensi pers, kami baru mendalami lebih dalam lagi, lalu nanti kami akan soal ke Polda untuk berdiskusi bagaimana ini sebaiknya untuk melakukan ini. Tapi kalau disampaikan tadi bahwa kan memang sebenarnya apa yang dari pihak keluarga sampaikan terkait dengan CCTV pun juga yang terkait di dalam ruang kosan dari Arya Daru ini kan sesuatu yang sudah sebenarnya dilakukan penyelidikannya oleh polisi. Dalam arti apakah memang ini nantinya akan terus dijadikan bahan diskusi, karena kan sebelumnya sudah ditanya juga dan pihak keluarga dan polisi juga sudah bertemu dan untuk mengungkapkan ini. Apakah memang ini menjadi sebuah bukti baru untuk nantinya diminta lagi pihak kepolisian untuk berdiskusi lagi bagaimana penyelidikan tambahan baru informasi? Siap, kita kan nanti ada pembanding lain, ahli lain yang bisa membantu untuk menjelaskan itu. Jadi misalnya terhadap posisi jenazah ya harus ada kriminologi yang lain yang bisa membandingkan dan sebagainya. Jadi ada berarti dari pihak keluarga menyiapkan ahli-ahli sendiri ya untuk bisa nantinya dengan pihak kepolisian itu ya. Oke, Pak Arianto, bagaimana Anda melihat? Jadi ini saya agak jelaskan tadi ya, kira-kira apa maksudnya penyelidikan ulang dan sebagainya itu tadi. Jadi intinya semua harus pakai dari crime scene TKP ya. Dalam hal ini pengertian TKP itu TKP ketika masih di mall, TKP ketika di atas, TKP di tempat. Ya. Itu yang namanya TKP. Jadi semua pasti akan berawal dari itu, bukan yang asumsi-asumsi dari sana. Nah kemudian yang tadi yang dinamakan penyidikan ulang itu bukan berarti ini temuan baru kemudian disidik ulang, bukan. Tetapi dari pihak keluarga ini yang merasa ada temuan itu adalah gini. Barang-barang bukti yang dulu mungkin terlewat dilihat oleh penyidik. Contoh itu tadi kamar mandi mati misalnya hidup, itu bisa disampaikan itu. Makanya itu tadi yang disampaikan oleh para korban keluarga ini adalah apa-apa yang waktu itu terlewat dibahas oleh penyidik. Nah masalahnya adalah ketika penyidik rilis itu ada yang sudah dibahas tapi tidak dirilis. Itu. Jadi kemungkinan apa yang ditemukan ini mungkin dulu sudah dibahas juga. Sudah dibahas bersama keluarga dan juga pihak kepolisian. Makanya ini temuan baru ini disampaikan, pasti nanti akan dibahas. Penyidik akan senang kalau ditambah temuan-temuan yang dulu terlewat. Itu tadi, misalnya tadi ada pintu kok mudah dibuka, jendela mudah dibuka, itu nanti akan dipelajari. Oh ya, apa benar kayak gini? Apakah kemungkinan kalau ini jendela mudah dibuka itu apa efeknya? Itu pasti dikembangkan. Gitu. Jadi intinya tadi ya. Temuan-temuan baru itu masih berkisar pada TKP, tapi TKP-nya yang selama ini yang belum sempat terbahas oleh penyidik.
Oke. Penyidik pasti akan melanjutkan penyidikan itu dengan senang hati pasti. Termasuk juga misalkan pihak keluarga ikut sertakan ada ahli untuk bisa menjelaskan itu? Ya nggak apa-apa. Oke. Itu kan challenge itu tadi ekshumasi. Itu sepanjang itu tidak mengada-ada dan memang itu penting pasti akan dikerjakan oleh penyidik. Oleh penyidik. Oke. Saya ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, bagaimana Anda melihat ini seperti Anda bilang tadi bahwa semua berangkat dari crime scene, dari TKP-nya. Dari pihak keluarga sendiri juga menyampaikan tadi bahwa ada beberapa yang menurut mereka janggal dan perlu dilakukan ini merupakan informasi tambahan bagi pihak kepolisian. Menurut Anda ini sudah masuk dalam informasi tambahan atau sebenarnya ini bagian dari yang sebenarnya sudah diselidik oleh polisi dan mungkin ini yang tambahan ini ya bagian dari yang komunikasi yang harusnya sudah dilakukan sebelumnya atau bagaimana? Betul, jadi ada banyak sekali kesan saya yang tidak atau belum diberitahukan oleh Polri kepada publik dan juga kepada keluarga. Jadi ada baguslah untuk kemudian diinformasikan. Saya ingin menjawabnya dengan cara yang lain bahwa cukup banyak kasus kejahatan yang dimana kita tidak mendapatkan pelakunya, lalu korbannya, lalu kemudian saksinya dan juga alat kejahatannya. Gampang banget tuh atau sempurna banget kalau kita punya keempat-empatnya. Kadang-kadang pelakunya lari, kadang-kadang korbannya hilang, kadang-kadang saksinya tidak ada. Tetapi toh kemudian kita bisa menyelesaikan kasusnya, kita bisa yakin bahwa walaupun korbannya tidak ada atau walaupun misalnya pelakunya tidak ada, maka pasti dia adalah pelakunya. Itulah dari cara bekerjanya prinsip beyond reasonable doubt, di atas ambang keraguan. Di mana kita yakin bahwa walaupun kita ragu-ragu, kita tidak melihat orangnya misalnya atau pelakunya, tapi kita yakin tidak mungkin kalau bukan dia. Nah, saya menduga bahwa pada kasus ini juga kita harus bekerja dengan prinsip tadi, bahwa kita memang ragu-ragu pada beberapa hal yang dikatakan oleh keluarga sebagai janggal, tetapi karena ada fakta-fakta lain yang jauh lebih kuat daripada itu, maka nampaknya prinsip itu perlu dipergunakan. Demikian. Oke, Prof, kalau melihat seperti ini dari ada sebagai Anda pakar kriminolog, apakah memang ini nantinya bisa menjadi sebuah tambahan untuk polisi untuk pada akhirnya kejanggalan-kejanggalan ini mungkin saja dipanggil keluarga untuk, apalagi keluarga tadi bilang akan menyertakan ahli-ahli dalam menjelaskan ini. Menurut Anda bisa dilakukan itu untuk menambah informasi tambahan bagi polisi? Ya, normatifnya bisa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi tadi saya menduga bahwa banyak hal yang tadi dibahas sebetulnya sudah dibahas oleh kepolisian. Jadi nanti mungkin akan lebih bersifat klarifikasi dan polisi akan menjelaskan. Yang ketiga adalah juga menarik kalau kemudian lalu ada ahli lain, karena biasanya ahli itu kan bekerja di pengadilan ya dalam rangka melihat pada versi lain di mana kemudian lalu diputuskan oleh hakim. Nah, kalau dalam konteks lidik itu sudah ada ahli, itu saya kira menarik juga tuh. Ya semoga kemudian ahli ini juga memakai pendekatan empiris ya, dengan kata lain berangkat dari fakta dan bukan karena kata-katanya. Demikian. Oke, Prof, terakhir sebelum saya ke Pak Dwi, sampai saat ini berarti Anda masih yakin dengan kesimpulan dari pihak kepolisian bahwa tidak ada unsur pidana dalam kematian Arya Daru, seperti itu ya? Ya, saya kan ini orang akademisi ya, saya pakai pendekatan hipotesa saja. Kalau memang ada data yang menjelaskan bahwa memang ini dilakukan orang lain, maka hipotesa bunuh diri akan saya gugurkan dan saya akan keluar sebagai orang yang pertama bilang bahwa ini adalah pembunuhan. Gampang aja gitu. Oke. Saya ke Pak Dwi. Pak Dwi, bagaimana melihat Anda menanggapi dari Prof. Adrianus bahwa ya ini sampai saat ini memang ya perlu bukti yang kuat, perlu tidak hanya asumsi. Ya. Oke, menghadirkan ahli sah-sah saja. Tetapi apa yang Anda sampaikan harus bisa meyakinkan polisi bahwa oke, apa yang disampaikan oleh polisi kemarin itu perlu ada pengembangan untuk menunjukkan bahwa seperti yang diinginkan atau dipikirkan oleh keluarga bahwa ini bukanlah sebuah tanpa tindak pidana, tapi ada orang profesional yang mengaturnya. Menurut Anda seperti apa? Kalau ke depan terlalu jauh kalau dianggap ada orang profesional, tapi bagi kami adalah ini terasa janggal orang mengakhiri hidupnya dengan seperti itu. Hanya yang setahu saya baru dengar ada orang yang mengakhiri hanya dengan lakban seperti ini. Dan ini hal yang yang janggal sekali menurut kami. Itu aja sih. Yang jelas kalau ada pihak lain dan sebagainya itu nanti kewenangan daripada penyidik. Tapi tolong dijelaskan kepada keluarga bahwa dengan cara begitu memang mengakhiri hidup dengan cara melakukan itu hal yang janggal menurut kami. Itu aja sih. Itu kayak membuat akhirnya keluarga baru bisa
muncul ya setelah sekian lama keluarga besar dari Arya Daru untuk bisa memberikan konferensi pers kemarin setelah ya kalau kita bilang ya vakum selama ini hanya lewat beberapa keluarga misalkan kakak ipar, tapi akhirnya bapaknya sendiri kemarin keluar dan juga memberikan keterangan langsung. Apakah itu yang membuat yang jelas keluarga memang dalam keadaannya shock banget, depresi banget dengan kejadian ini, dan kita sama sekali tidak menduga bahwa selama ini Mas Daru almarhum tuh begitu bergembira pindah dalam posisi yang paling baik, lalu tiba-tiba terjadi seperti ini, tidak ada tanda-tanda sama sekali, dan ya dia mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini, ya itu yang kami sangat janggal sekali. Dan keluarganya, terutama Mas Daru, orang tuanya adalah dosen UGM yang sangat senior, istrinya juga dosen UGM juga, Profesor Basus Wasitawi. Nah itu ya mereka orang-orang yang sangat terpelajar dan melihat keadaan ini sangat shock sekali, dan mereka nggak pernah membayangkan hal seperti ini. Oke, berarti sampai saat ini masih belum menerima juga apa dari hasil dari polisi yang kemarin ya. Oke, Pak Arianto, bagaimana ada permintaan tadi seperti yang berita yang saya bacakan bahwa keluarga juga meminta pihak-pihak ya mulai dari Presiden, Kapolri untuk bisa memberikan atensi. Dari Kapolri sendiri memang ada atensi sejak awal kejadian ini hingga saat ini atau bagaimana? Itu menunjukkan ya bahwa apa yang dijelaskan oleh polisi selama ini, kalau saya dari pandangan saya, polisi sudah maksimal melakukan penyelidikan, hasilnya adalah itulah yang dijelaskan untuk menjelaskan kejadian itu. Tetapi penjelasan itu kan belum bisa menenangkan para pihak korban. Kan? Tidak bisa menenangkan semua pihak lah ya. Karena tidak tenang ya sudah wajar kalau korban itu minta supaya diteliti ulang gitu. Ini menjadikan kewajiban polisi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut dengan adanya temuan-temuan yang ini dikembangkan. Itu tadi yang selama ini ada informasi yang wah ini karena masalah pribadi saya nggak bisa kasarkan. Nanti nggak perlu lagi pakai itu lagi, kan yang bersangkutan sudah minta apa yang terjadi tolong jelaskan yang masuk akal kan gitu kan. Jadi dalam hal ini menurut saya ini dalam satu proses penyidikan hal ini udah biasa terjadi seperti ini. Mudah-mudahan ya dari pihak korban itu tadi seperti yang disampaikan Pak Profesor Adrianus itu, apa yang ada itu komunikasikan kepada penyidik dan langsung kemudian menimpali ya dengan itu, dan hasilnya dilaporkan begini loh, hasilnya gini-gini, sehingga semua tidak tanda tanya bahwa ini kemarin itu penyelidikan tidak sempurna tapi kemudian kok disampaikan dengan kesimpulan yang lain kan gitu kan. Saya kira itu yang terjadi. Jadi apapun diterima, diselidiki kembali, hasilnya umumkan bahwa inilah hasilnya yang maksimal seperti ini. Berarti pada akhirnya ini kembali kepada keluarga, bagaimana harus bisa terbuka dan jujur juga kepada polisi apa saja temuan-temuan data itu ya. Prof Adrianus, bagaimana melihat ini? Apa sebenarnya? Dalam satu sisi ada keluarga yang sampai saat ini belum menerima itu. Menurut Anda data seperti apa yang pada akhirnya bisa membuat polisi untuk ada tambahan baru, kita lakukan penambahan ini ya kita selidiki ulang, atau bagaimana Prof? Ada masukan? Ya tentu pada beberapa hal yang memang masih missing piece ya, itu juga diungkapkan pada waktu rilis kemarin. Artinya polisi juga sadar bahwa itu memang menjadi mengganjal. Satu hal lagi misalnya soal bruise ya, soal memar di mata kiri itu, kalau dalam analisa saya si korban memukul-mukul ketika sudah mulai merasakan tercekat nafasnya. Tapi apakah betul begitu? Kelihatannya masih juga ngambang. Jadi saya kira memang masih ada yang bisa diperdalam melalui data-data tambahan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lihat dari rilis kemarin dan demikian juga berbagai ilmu yang dipergunakan dalam rangka mendukung kesimpulan tentang tidak adanya orang lain yang menyebabkan terkait dengan kematian tersebut. Itu bayangkan loh Pak Penasihat Hukum, berapa berapa sumber daya yang dilibatkan, berapa jam kerja yang dilibatkan, berapa dana yang sudah dihabiskan. Jadi kalau dipakai pendekatan atensi, saya kira itu udah luar biasa tuh atensinya. Termana kalau kita kaitkan dengan kasus-kasus yang lain yang menimpa si Badu, si Amir, siapa gitu ya, yang mungkin sekali kemudian tidak mendapatkan atensi yang sama. Kebetulan karena tidak ada di Jakarta, dia adanya di mana gitu ya. Lalu alhasil tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi saya kira ini juga penting dilihat sebagai satu bentuk perlakuan yang sama dari kepolisiannya
sehingga kemudian lalu oke, adil, tapi apakah adil itu lalu kemudian menjadi sesuatu yang harus sempurna misalnya, ini juga perlu menjadi pertimbangan kita semua. Demikian. Oke. Pak Dwi, terakhir terkait dengan harapan keluarga, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kasus Arya Daru ini dan juga dalam upaya mencari keadilan tersebut? Kami inginkan untuk bisa transparansi secara terbuka, transparansi, supaya lalu kedua kami bisa dijelaskan secara detail, karena keluarga kemarin juga dalam kondisi juga tidak baik waktu itu. Yang hadir masih juga yang satu kan istrinya lewat Zoom, keluarga yang hadir juga bukan pihak-pihak yang bisa menjelaskan secara hukum, itu aja sih. Dan baru sekarang ini kami mencoba membuka kembali apakah ini bisa tujuan keluarga adalah bisa rekonstruksi ulang, kalau perlu diotopsi ulang secara detail, secara lengkap, kenapa penyebabnya, atau memang yang kemarin sudah cukup atau belum, ya itu kita akan ajukan secara tertulisnya nanti kepada pihak-pihak, dan kami akan ke Polda untuk bisa sama-sama membuka kasus ini. Oke, saya terakhir Pak Arianto, bagaimana Anda melihat ini untuk polisian sendiri, pihak polisian sendiri, apakah memang dengan ada bukti baru ini, ya terima? Saya berharap begitu. Dari dulu saya menyarankan penyelidikan ini nggak akan mungkin dihentikan selama masih ada kejanggalan-kejanggalan. Kewajiban polisi adalah menerangkan yang masih janggal itu kepada publik. Inilah maksimal bukti yang ada. Kalau ada bukti yang masih kececer, silahkan sampaikan. Nanti akan kita bahas kembali kan gitu. Jadi saya kira ini dengan senang hati polisi pasti akan menunggu ya. Justru ini kalau sampai ada korban bisa datang langsung ketemu berdiskusi, itu akan lebih bagus ketimbang cuman dari jarak jauh kemudian cuman menyampaikan surat itu maknanya kurang gede. Itu mendingan datang terangkan, Pak, saya gini lu, contoh ini tolong didalami gitu. Pasti penyidik akan menerima itu dan pasti akan didalami. Siap. Oke. Terima kasih Bapak atas apa yang disampaikan pada pagi hari ini, yang kita harapkan ini kasus ini bisa terang benderang terbuka ya. Baik itu yang kita harapkan keadilan juga buat keluarga yang selama ini ada informasi tambahan, polisi juga sudah bekerja sesuai dengan kemampuannya, dan kita harapkan ini bisa selesai betul-betul kasus Arya Daru Pangayunan ini. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sehat-sehat selalu Bapak. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Prof. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya warga Pati, Jawa Tengah hari Senin ini berencana mengirimkan surat KPK agar segera memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di DJKA. Benarkah warga Pati juga akan menggelar demo jilid 2? Informasinya usai jeda. Saya Adisti Larasati masih menemani Anda dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, warga Pati, Jawa Tengah berencana mengirimkan surat ke KPK agar segera memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di DJKA. Ribuan surat berisi tuntutan kepada KPK untuk memproses hukum Bupati Pati Sudewo yang diduga terlibat kasus korupsi di Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Surat-surat itu dikumpulkan di posko dan akan dikirim serentak ke KPK pada hari ini, Saudara, Senin 25 Agustus 2025. Isi suratnya mengenai tindak dari KPK untuk menyelesaikan kasus Sudewo masalah DJKI. Walaupun sudah diganti sebagian uangnya, tapi tetap hukum harus tetap berjalan. Sementara ratusan warga Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah menggelar aksi cinta damai mendukung Bupati Sudewo tidak lengser dari jabatannya pada Minggu siang. Mereka menolak aksi mendorong Bupati Sudewo mundur karena dianggap berhasil membangun wilayah Sukolilo, diantaranya seperti pembangunan jalan setelah Sudewo menjabat sebagai Bupati Pati, maupun bedah rumah saat ia masih menjadi anggota DPR RI.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi untuk mengirim surat kepada KPK secara serentak hari ini, Saudara, 25 Agustus 2025. Aksi akan dimulai dari posko yang bertempat di alun-alun Kabupaten Pati menuju kantor Pos Pati. Aksi mengirim surat secara serentak kepada KPK dilakukan di kantor Pos Pati dan aksi akan dilakukan sekitar pukul 9 pagi ini dari posko donasi yang berada di alun-alun Simpang 5 Pati menuju ke kantor pos yang jaraknya 1 km. Aksi ini berisi tuntutan agar KPK segera memproses dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo terhadap kasus dugaan korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPR RI periode 2019 hingga 2024. Aksi desakan masyarakat Pati memakzulkan Bupati Pati pada Senin pagi juga kembali dilakukan dengan aksi mengirim surat ke KPK. Warga mengklaim ada ribuan surat yang berisi desakan KPK untuk segera memeriksa Bupati Pati yang disiapkan koordinator aksi yang akan dikirim ke Gedung Merah Putih KPK. Dalam aksi damai yang berlangsung, tim gabungan keamanan mulai menjaga hingga menuju ke kantor pos di Jalan Jenderal Sudirman Pati. Lebih lengkap soal informasi terkini bagaimana suasana di Pati, Jawa Tengah, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Gesi Lutfia dan juga juru kamera Senot Puji di Pati, Jawa Tengah. Selamat pagi Gesi. Gesi, bagaimana dengan rencana demo jilid 2 di Pati hari ini? Nanti skenarionya akan seperti apa? Selamat pagi Adisti dan juga saudara. Untuk saat ini saya berada di kawasan kantor Pos Pati, di mana tempat ini nanti akan dijadikan sebagai tempat terakhir untuk para massa ini melakukan aksi pengiriman surat secara serentak kepada KPK RI. Nah, untuk skema di hari ini sendiri, nantinya masyarakat ini akan berkumpul terlebih dahulu di posko yang letaknya di alun-alun Kabupaten Pati. Baru kemudian mereka nanti akan membawa surat-surat yang menjadi tuntutan mereka ke kantor pos. Jaraknya ini sekitar 1 km dan akan ditempuh dengan berjalan kaki. Selain itu, saat ini juga tim pengamanan sudah mulai dikerahkan baik di kawasan alun-alun, pendopo yang berdekatan dengan posko atau titik kumpul dari massa ini hingga ke kantor pos tempat saya berdiri saat ini, mulai dari personil pengamanan Polri, TNI hingga Dinas Perhubungan. Seperti yang diketahui saudara, memang tuntutan di hari ini adalah terkait keinginan massa untuk mengirimkan surat kepada KPK yang menginginkan adanya tindakan hukum kepada Bupati Pati Sudewo terkait isu keterlibatannya di korupsi atau suap dari DJKA. Di mana memang tadi kami sempat mendapatkan visual dari surat sendiri yang ditujukan kepada Ketua KPK RI, kemudian berisi data diri dari para pengirim surat atau massa dan isinya yakni tuntutan untuk menahan atau menetapkan Bupati Pati Sudewo ini sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dari Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selain itu juga aksi ini merupakan aksi damai di mana harapannya tentunya tidak ada kericuhan seperti yang sudah terjadi pada jilid 1 tanggal 13 Agustus kemarin, sehingga masyarakat memang diimbau di beberapa tempat sekitaran kantor pos ini seperti warung dan juga tempat-tempat penjual makanan lainnya untuk tidak berdagang terlebih dahulu karena ditakutkan nantinya juga akan terjadi kericuhan kembali. Saat ini juga kondisi masih terpantau landai di mana belum terlihat masa aksi di titik terakhir ini, namun sempat tadi kami mendapatkan informasi bahwa di titik kumpul ini sudah mulai ramai dihadiri massa yang akan melakukan perjalanan menuju kantor pos ini. Adisti. Oke, jadi demo Pati jilid 2 ini warga atau massa akan mendesak KPK untuk menetapkan Bupati Pati sebagai tersangka dengan mengirimkan surat dari posko kemudian ke kantor pos begitu ya. Lalu bagaimana soal rapat pansus di sana perkembangannya terkait dengan upaya pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang terbaru yang Anda ketahui?
Ya, Adisti, terkait rapat pansus yang memang sudah terselenggara dari pada saat dilakukannya demonstrasi pertama 13 Agustus kemarin, hingga saat ini pansus ini masih berjalan dan juga masyarakat atau massa ini juga masih mengawal bagaimana jalannya dari pansus, namun memang belum ada titik terakhir atau titik temu yang nantinya akan diajukan kepada MA, mengingat banyak sekali ternyata saksi-saksi yang harus dipanggil begitu, sehingga setiap hari diselenggarakan pansus ini akan memanggil saksi yang berbeda. Saat ini juga masih berjalan dan kami tentunya masih mengawal informasi terkait pansus. Namun jika dikaitkan juga dengan hari ini juga merupakan buntut dari adanya demonstrasi pertama dan juga keinginan masyarakat Pati terkait pemakzulan daripada Bupati Pati ini sendiri. Adisti. Baik, nanti kita akan update lagi perkembangannya dari sana. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juga juru kamera Senot Puji melaporkan langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, diantaranya dari pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang menggelar program vaksinasi campak massal menyusul status kejadian luar biasa atau KLB campak di sana. Informasinya hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menggelar program vaksinasi campak massal. Program ini menyusul status kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Sumeneb. Vaksinasi campak massal di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menyasar 78.500 anak yang berusia 9 bulan hingga 6 tahun. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit yang kini berstatus kejadian luar biasa atau KLB di Sumeneb. Dari data Dinas Kesehatan Sumeneb, vaksinasi digelar di 26 puskesmas baik di daratan maupun kepulauan se-Kabupaten Sumeneb, serta 3 rumah sakit pada 25 Agustus 2025. Vaksinasi campak massal berlangsung selama 21 hari, mulai 25 Agustus hingga 4 September 2025. Untuk mengetahui bagaimana suasana vaksinasi massal akibat KLB campak di Sumeneb, Jawa Timur, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV, sudah ada Nurholis di sana. Selamat pagi Nurholis. Nurholis, bisa Anda informasikan bagaimana suasana vaksinasi campak di sana, Nurholis, dan berapa titik pelaksanaan vaksinasi serta datanya. Jadi bagaimana anak-anak balita ini hingga 6 tahun ini bisa divaksinasi, seperti apa? Ya, terima kasih Adisti dan juga saudara. Saat ini saya berada di TK Rumah Pintar yang menjadi salah satu tempat pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar secara serempak oleh 26 puskesmas di wilayah daratan dan juga kepulauan. Nah, untuk di TK Rumah Pintar ini ada 99 kurang lebih anak yang akan dilakukan vaksinasi. Terpantau di lapangan tadi vaksinasi dipantau langsung oleh Wakil Bupati Sumeneb yakni Kiai Imam Hashim. Dan kemudian juga tampak di sebelah samping saya, di sebelah kanan saya sebenarnya banyak ibu-ibu yang merupakan orang tua dari anak-anak yang akan divaksin pagi hari ini, tampak antusias juga melihat proses vaksinasi yang berada di salah satu ruang kelas. Kemudian juga kami informasikan bahwa per hari ini sudah ada data tambahan jumlah terkonfirmasi kasus yang di Kabupaten Sumeneb. Awalnya kasus hanya tercatat yakni 2035 kasus. Namun per tanggal 24 Agustus 2025 kemarin menjadi 2.105 kasus. Adisti. Oke, jadi sampai saat ini update-nya ada lebih dari 2.100 kasus ya yang sudah terdata yang terkena campak. Apakah ini justru mengalami kenaikan dan langkah antisipatif selain pemberian vaksin campak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat seperti apa lagi? Upaya untuk menekan jumlah kasus campak ini yang kami terima baru dalam upaya mempercepat dan memperluas area vaksinasi. Seperti yang kami ketahui bahwa vaksinasi ini tidak hanya kepada anak usia
4-6 tahun yang berada di tingkat PAUD, RA atau TK, namun juga di saat yang bersamaan dilakukan vaksinasi kepada anak yang usia 7 tahun atau yang duduk di bangku SD. Kemudian juga dapat kami informasikan bahwa selain vaksinasi menggunakan sistem jemput bola, artinya masing-masing puskesmas mendatangi lembaga pendidikan, pihak puskesmas juga mengaktifkan seluruh posko-posko vaksinasi, maksud kami posyandu yang ada di seluruh desa yang berada di wilayah penanganan kesehatan puskesmas tersebut. Jadi selama 21 hari ke depan seluruh posko atau posyandu di seluruh desa untuk diaktifkan dan akan juga melayani proses vaksinasi atau imunisasi. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nurholis melaporkan langsung dari Sumeneb, Jawa Timur. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan segera menerbitkan peraturan presiden untuk mengakomodasi pembentukan Kementerian Haji. Mensesnek bilang pemerintah siap mengubah status BP Haji menjadi kementerian setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. DPR masih mematangkan persiapan pembentukan Kementerian Haji sebelum disahkan dalam rapat paripurna 26 Agustus mendatang. Prasetyo Hadi menambahkan pembentukan Kementerian Haji dapat membuat pelaksanaan haji ini semakin baik. Jangan bisa begitu. Sudah dimatangkan di DPR. Harapannya ya jelas hanya satu, pelaksanaan haji akan semakin lebih baik lagi. Ini berarti keluar perpres ya Mas? Keluar perpres baru ya? Pasti. Oke, terima kasih Mas Pras. Pemerintah dan Komisi 8 DPR sepakat Badan Penyelenggaraan Haji diubah jadi Kementerian Haji dan Umroh. Meski ada kesepakatan tapi belum disahkan. Anggota Komisi 8 DPR RI dari Partai Demokrat Ahmad bilang pembentukan Kementerian Haji bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas penyelenggaraan haji ke depannya. Umumnya kita ingin peningkatan pelayanan masalah haji, kualitasnya ditingkatkan. Makanya oleh pemerintah sekarang pengelolaan haji itu khusus dibuat kementerian urusan haji supaya pelayanan lebih baik. Sudah 4 kali Bank Indonesia memotong bunga acuan alias BI Rate dari awal tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 Agustus memutuskan BI Rate turun menjadi 5%. Usai jeda, Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Bremana Tenaya. Kita masuk ke segmen Kompas Bisnis bersama saya Bremana Tenaya, Saudara. Sudah 4 kali Bank Indonesia memotong bunga acuan alias BI Rate dari awal tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 Agustus menggunting bunga acuan sebesar 25 basis point. Sejak awal tahun secara keseluruhan, BI Rate turun 1 persen poin. BI Rate Juli merupakan rekor terendah sejak RDG. November 2022. Ada sinyal menarik yang dilempar Bank Indonesia. Kedepan, Bank Sentral akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perkiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25%. Dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
Saudara, rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 19 sampai 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 BPS menjadi 5%. Kemudian bagaimana strategi Bank Indonesia ke depannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Kita akan tanyakan langsung kepada Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Ya, Pak Firman, mohon maaf untuk audionya belum dinyalakan, Pak. Ya, selamat pagi, Pak Firman. Pak Firman. Ya, saudara, kita akan perbaiki sambungan bersama dengan Pak Firman Mokhtar dari Bank Indonesia. Ini kita akan tanyakan terkait dengan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilakukan pada 19 sampai dengan 20 Agustus lalu, saudara, yang memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Dan ini dengan rincian, saudara, untuk suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 4,25, sementara untuk suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Keputusan ini, saudara, konsisten dengan tetap rendahnya perakiraan inflasi tahun 2025 dan juga 2026. Dalam sasaran 2,5 kurang lebih 1%, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah ini, saudara, dan juga perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Kedepannya, saudara, Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makro prudensial yang longgar terus diperkuat untuk mendorong kredit ataupun pembiayaan, kemudian menurunkan suku bunga dan juga meningkatkan likuiditas perbankan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan sistem pembayaran ini juga diarahkan, saudara, untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan ataupun perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan juga penguatan daya tahan infrastruktur sistem pembayaran. Saudara, kami akan kembali sapa Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Mokhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mas Bremana. Salam sehat. Ya, salam sehat, Pak Firman. Pak Firman, ini pertanyaannya bagaimana kemudian asesmen Bank Indonesia terhadap dampak kebijakan meluasnya implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap perekonomian global, kemudian bagaimana juga proyeksi ekspektasi penurunan Fed Funds Rate atau FFR ke depannya? Terima kasih, Mas Bremana. Dalam 2 hari rapat Dewan Gubernur kami lalu hari Selasa dan Sabtu, bacaan terkait tarif ini menjadi fokus kami. Perkembangan memang sangat banyak sekali perubahan lakukan, tarif semula tinggi di April, kemudian berubah sampai dengan perkembangan terkini memang masih mengalami perubahan-perubahan. Satu hal yang menjadi catatan adalah meluasnya tarif yang dibebankan ke berbagai negara. Dari semula itu adalah sekitar hanya 44 negara, ternyata meluas menjadi 70 negara. Tentunya ini diimbangi dengan berbagai perubahan-perubahan tarif. Alhamdulillah Indonesia juga mendapat penurunan menjadi 19%. Tapi ada negara-negara lain yang mendapat peningkatan tarif seperti India sampai 50% dan Swiss. Bagaimana dampaknya seperti yang disampaikan Mas Bremana? Ada 3 hal yang menjadi perhatian kita. Tentunya perkembangan ini akan berpengaruh terhadap bagaimana pertumbuhan ekonomi dunia. Amerika Serikat kami perkirakan akan turun dampaknya terkait dengan berbagai dinamika dari tarif ini. Dan juga dunia pertumbuhan ekonomi kami masih perkirakan masih sekitar 3%, bahkan bisa menjadi lebih rendah dari itu. Tentunya ini akan berdampak terhadap inflasi yang kedua yang menjadi lebih rendah. Meskipun ada tarik-menarik antara dorongan dampak dari tarif terhadap dengan permintaan, kami perkirakan memang inflasi belum akan meningkat terlalu tinggi global, termasuk di Amerika, dan ini akan menjawab pertanyaannya Mas Bremana.
terkait dengan Fed Fund Rate. Amerika Serikat kami perkirakan meskipun tingkat disinflationary-nya tidak secepat perkiraan, masih akan terus menurun. Fed Fund Rate kami perkirakan tahun 2025 ini akan turun 2 kali lagi, September ini dan juga ke depan di Desember. Tentunya kami perkirakan juga akan kembali turun di 2026 2 kali. Inilah yang menjadi perhatian kita dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana aliran modal dunia. Aliran modal dunia yang sampai saat ini sudah mulai bergeser ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Baik, Fed Funds Rate masih diperkirakan akan turun di tahun 2025 ini. Kemudian Pak Firman, di domestik bagaimana asesmen perkembangan dan juga proyeksi BI ini terhadap pertumbuhan ekonomi pada semester 2 2025 dan juga keseluruhan tahun 2025, Pak? Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi tersebut, Mas, bagaimana alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua kemarin sekitar 5,2%. Angka ini di luar perkiraan kita. Berbagai faktor yang berpengaruh, tentunya bagaimana kita melihat konsumsi ternyata sudah lebih tinggi, didorong oleh mobilitas masyarakat yang lebih luas. Investasi juga ternyata sudah lebih tinggi dari perkiraan kita, dan ini dipengaruhi oleh bagaimana dampak positif dari kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, dan juga ekspor yang ternyata juga meningkat, dipengaruhi oleh perilaku eksportir, merespon, mengantisipasi dampak tarif. Kedepan di triwulan semester kedua kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Topang pertama oleh stimulus fiskal yang tentunya akan semakin semester kedua. Kedua, tentunya ini akan berpengaruh terhadap bagaimana berlanjutnya investasi akan bergulir. Dan yang ketiga adalah ekspor. Ekspor kami perkirakan akan lebih baik dari perkiraan, didorong oleh tarif ekspor impor kita ke Amerika Serikat yang ternyata memang lebih baik dari perkiraan kita yang berdasarkan perkembangan tercatat sebesar 19%. Seluruh tahun kami perkirakan, Mas Sulaiman, pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak pada kisaran 4,6 hingga 5,4, bahkan sedikit di atas titik tengahnya. Baik, masih cukup positif ya Pak ya untuk semester 2 dan juga keseluruhan tahun 2025. Kemudian Pak Firman, tingkat inflasi masih terjaga, kemudian nilai tukar juga cenderung menguat. Kemudian apa yang menyebabkan inflasi yang rendah dan juga ada penguatan nilai tukar rupiah ini Pak Firman? Kemudian bagaimana nih proyeksi BI terhadap inflasi dan juga nilai tukar rupiah ke depan? Tentunya seperti saya sampaikan tadi, bagaimana dinamika pasar global terkait dengan aliran modal ini berpengaruh terhadap bagaimana dampaknya terhadap nilai tukar rupiah. Perkembangan terakhir nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran 16.200 dan 16.300. Sejalan dengan aliran modal tersebut, plus ditambah tentang komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Impact-nya ini akan bergulir kepada inflasi itu sendiri. Inflasi akan tekan dari deposit inflation akan tidak sekuat di perkembangan sebelumnya. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan perkembangan positif dari bagaimana ekspektasi pelaku ekonomi kita terhadap inflasi yang umum memang cukup terjangkar pada level yang di sekitar inflasi. Inflasi target kita sekitar 2,5 plus minus 1. Mas, bagaimana kami perkirakan dengan perkembangan positif dari nilai tukar dan ekspektasi yang terjaga. Itu lagi terkait dengan kapasitas perekonomian yang memang harus terus kita dorong tersebut, kami perkirakan inflasi akan tetap stabil pada kisaran 2,5 plus minus 1. Oke, masih di angka 2,5 sampai dengan plus minus 1 gitu ya Pak ya. Tapi kemudian ini kan kita masih harus merespon bagaimana ada tekanan global terhadap daya tahan perekonomian kita Pak. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda saudara, tetap bersama kami di Kompas Bisnis.
Anda kembali dalam Kompas Bisnis, saudara, dan masih bergabung bersama kami Firman Mokhtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, ini yang menjadi pertanyaan kami, Pak. Dalam rapat Dewan Gubernur RDG Agustus 2025, ini kan BI kembali menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Nah, ini apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Bank Indonesia menurunkan BI rate 2 bulan berturut-turut pada Juli dan juga Agustus? Kemudian bagaimana keyakinan Bank Indonesia bahwa kebijakan ini mampu untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga secara bersamaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya perekonomian dunia? Ya, ada 3 hal yang menjadi pertimbangan utama mengapa Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menurunkan BI rate 25 basis point sehingga menjadi 5,00. Yang pertama, inflasi seperti saya sampaikan tadi. Inflasi relatif rendah. Angka terakhir di bulan Juli, inflasi tercatat 2,37% untuk IHK. Inflasi inti juga rendah, 2,32%. Kedua angka yang di bawah titik tengah target inflasi ini kami perkirakan akan berlanjut ke depan. Dan inilah sesuai dengan mandat Bank Indonesia untuk menjaga nilai rupiah dari sisi inflasi yang kami perkirakan ke depan akan rendah tersebut. Yang kedua, nilai tukar. Sebagaimana kami sampaikan tadi adalah terkait dengan bagaimana dampak aliran modal yang terus masuk, komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang terus berdampak terhadap dorongan penguatan nilai tukar rupiah. Satu hal lagi yang juga berdampak positif adalah meningkatnya konversi eksportir terkait dampak devisa hasil ekspor yang terus meningkat dan berdampak terhadap tambahan pasokan falas di domestik. Secara keseluruhan ini berdampak terhadap nilai tukar rupiah yang kami perkirakan ke depannya memang akan relatif stabil dan tentunya akan berdampak positif terhadap inflasi yang lebih baik. Yang ketiga yang menjadi perhatian adalah juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita di triwulan kedua 5,12% dan ini cukup positif untuk mendukung daya tahan perekonomian. Namun Bank Indonesia masih melihat masih ada kapasitas yang perlu kita dorong, yang masih kita terus manfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut tanpa memberikan tekanan inflasi berlebihan kembali. Dengan gambaran tersebut, Mas bagaimana kami melihat ada ruang kita untuk menurunkan dan kita ambil kesempatan tersebut pada RDG kemarin sehingga kita turunkan 25 basis point menjadi 5,25. Bagaimana ke depannya tentu menjadi pertanyaan, apakah masih ada ruang? Bank Indonesia tentu dari waktu ke waktu akan terus mencermati berbagai perkembangan data baik dari global dan domestik. Ruang penurunan masih terus kami cermati, tentunya ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan, tapi tetap dengan menjaga stabilitas perekonomian. Oke, masih ada peluang akan turun lagi gitu ya Pak, akan kemudian diakses lagi. Tapi kemudian Pak Firman, selain menurunkan BI rate, Bank Indonesia ini kan melakukan penguatan strategi operasi moneter pro market serta ada intervensi di pasar luar negeri dan juga di pasar domestik. Kemudian bagaimana nih Pak asesmen dari Bank Indonesia terhadap transmisi kebijakan tersebut dalam rangka ini menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Terima kasih Mas, bagaimana pertanyaannya menjadi penting karena setelah kita melakukan arah kebijakan besar strategis tersebut, tentunya adalah bagaimana kita melakukan operasionalisasinya sehingga transmisi kebijakan yang kita tempuh tersebut menjadi efektif. Tentunya dari sisi operasi moneter rupiah, kami terus melakukan berbagai strategi melalui bagaimana kita mendorong likuiditas lebih baik, dan pada gilirannya ini akan mendorong bagaimana juga terkait dengan suku bunga instrumen moneter yang secara keseluruhan terus menurun. Berbagai instrumen moneter menurun, SRBI, Indonia, suku bunga pasar uang juga menurun. Kemudian perkembangan yield SBN kami melihat juga terus menurun, bahkan perkembangan terakhir sudah cukup rendah. Dan yang menjadi perhatian adalah juga suku bunga deposito, perkembangan terakhir Juli memang masih turun. Satu hal yang menjadi perhatian kita bersama adalah upaya kita untuk terus mendorong suku bunga kredit yang pada gilirannya akan mendorong bagaimana dampak kredit ke depan. Terkait dengan nilai tukar, tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi, kita juga akan terus menjaga tetap agar nilai tukar tersebut bergerak sesuai dengan fundamentalnya, mendukung stabilitas inflasi adalah kita lakukan intervensi di pasar spot, di pasar domestik NDF, dan juga satu hal lagi yang kami lakukan adalah intervensi di pasar NDF di offshore. Tentunya ini Mas bagaimana untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang pada gilirannya mendukung pencapaian sasaran inflasi dan pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.
Baik, ini terakhir Pak Firman, ini bagaimana kemudian sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia bersama dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita pemerintah? Terima kasih. Ada 5 hal yang sudah kami lakukan setidak-tidaknya bagaimana kita untuk turut serta mendukung program pemerintah pencapaian Asta Cita. Yang pertama, seperti kami sampaikan tadi, kita sudah turunkan BI rate. Dibandingkan dengan September 2024, dari sejak 2024 kita sudah turunkan BI rate 125 basis point menjadi 5%, dan level ini terendah sejak tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita menjaga stabilitas nilai tukar sebagaimana kami sampaikan, strategi intervensi di spot, NDF, dan di NDF kita terus perkuat. Yang ketiga adalah kita lakukan bagaimana kita dorong likuiditas sehingga bisa memberikan dampak lebih kuat terhadap upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. SRBI, posisi instrumen moneter BI sudah turun dari 916 menjadi 720 triliun rupiah. Belum lagi upaya kami untuk turut aktif juga di pasar sekunder SBN. Yang keempat adalah dukungan kami terhadap kredit, terhadap likuiditas kredit yang dari kredit likuiditas makroprudensial untuk sektor-sektor tertentu sudah turun, sudah kami berikan sebesar 384 triliun. Dan yang terakhir, Mas Bremana, tentunya kita akan dorong digitalisasi sistem pembayaran, karena ini akan berdampak lebih luas terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tentunya berbagai kebijakan ini kami koordinasikan dengan pemerintah sesuai dengan arah untuk mencapai Asta Cita, dan tentunya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, kita perkuat stabilitas di Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Mas Bremana. Baik, terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan juga Moneter Bank Indonesia, Pak Firman Mohtar sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi, Pak Firman. Terima kasih. Jangan beranjak saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, yaitu polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Sehingga total ada 8 tersangka yang sudah ditangkap polisi. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Berupaya menemukan keadilan di balik kematian anaknya, diplomat Kemlu Arya Daru, sang ayah Subaryono, meminta bantuan kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa memberikan atensi khusus melalui sejumlah pejabat negara seperti Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Luar Negeri. Maka kami mohon kepada pimpinan negara ini, kami mohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon dengan rendah hati dan kami mohon setulus-tulusnya. Kami mohon Bapak bisa menginstruksikan, bisa menyampaikan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, kepada Menteri Luar Negeri, agar supaya segera bisa menjelaskan kepada kami tentang misteri yang terjadi pada anak kami. Kasus kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan masih meninggalkan tanya bagi keluarga. Pihak keluarga menduga ada keterlibatan pihak lain dalam kematian Daru. Sementara kami bahwa ini bukan kasus bunuh diri, atau bahasa halusnya dikatakan tidak melibatkan pihak lain. Kesimpulan sementara kami dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan, fakta-fakta yang kami kumpulkan, bahwa ini kemungkinan besar melibatkan pihak lain dan ada tindak pidana. Saya kira itu. Ya, pihak lain yang mempunyai keahlian secara profesional dalam menghabisi nyawa seseorang. Sebelumnya, hasil penyelidikan tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru tak diungkapkan Polda Metro Jaya pada akhir Juli lalu. Polisi bilang tidak menemukan unsur pidana dalam kematian Daru. Polisi juga menyebut tidak menemukan adanya racun ataupun tindak pidana lainnya dalam kematian Arya Daru. Polisi mengungkap gerak-gerik Arya Daru sebelum kematiannya.
Ia sempat berada di rooftop gedung Kemlu sebelum kembali ke indekosnya. Dari rekaman CCTV, polisi menyebut Arya Daru sempat terlihat mencoba menaiki dinding pembatas rooftop. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menanggapi soal kejanggalan kematian Arya Daru. Ugroseno bilang beberapa kejanggalan yang terlihat, polisi seharusnya menginventarisasi semua kejanggalan. Semua kejanggalan-kejanggalan itu harus diinventarisir, dicatat. Ya, kejanggalan banyak kan ditemukan dalam posisi selimut utuh dan sebagainya. Kamar ada apa? Kejanggalan loh ya. Bukan yang ditemukan ada barang-barang apa saja di kamar, bukan itu. Itu juga perlu, tapi yang dalam rangka penyidikan tadi adalah kejanggalan-kejanggalan tadi, ya. Termasuk misalnya dari keterangan visum dari dokter. Tidak pernah ada keterangan visum dari dokter itu menyatakan bahwa tidak ada unsur pidana. Visum dokter hanya mengatakan penyebab kematian adalah A, B, C misalnya itu aja. Ya. Jadi jangan dibawa ke sana dulu, sehingga kalau tiba-tiba dikatakan tidak ada keterlibatan orang lain, tidak ada unsur pidana, terlalu pagi. Meski polisi tidak menemukan adanya unsur pidana, keluarga Arya Daru minta rekonstruksi dan otopsi ulang dan berharap ada fakta baru terkuak. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke peristiwa lainnya, saudara. Polisi menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total ada 8 tersangka yang sudah ditangkap polisi. Iya, udah pepeteng. Iya. Mentok ini kan. Tahan di belakang, turun coba. Turun coba. Get up. Polisi mengejar tersangka otak penculikan dan pembunuhan kaca Bank BUMN terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Aksi pelarian tersangka terhenti setelah mobil tersangka dihentikan polisi dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Dalam penangkapan ini polisi menangkap 3 orang. Polisi kembali menangkap 1 tersangka lainnya di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Untuk menyelidiki motif dan juga peran keempat tersangka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Melalui rilis tertulis Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim bilang 4 pelaku berinisial C, DH, YJ, dan AA. 3 pelaku berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2025 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di daerah Solo, Jawa Tengah. Sedangkan pelaku C ditangkap di daerah Pik, Jakarta Utara pukul 15.30 waktu Indonesia Barat tanggal 24 Agustus 2025. Saat ini keempat pelaku sedang dilakukan pendalaman secara intensif. Penculikan terhadap Ilham Pradipta pada 20 Agustus lalu terekam CCTV di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Korban ditemukan tak bernyawa di Bekasi, Jawa Barat keesokan harinya. Hingga kini polisi masih berupaya mengungkap motif pembunuhan Ilham. Polisi menangkap 4 orang diduga sebagai aktor intelektual di balik penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Total ada 8 tersangka yang sudah ditangkap polisi. Iya, udah pepeteng. Iya. Mentok ini kan.
Tangan di belakang, tangan belakang. Hei, turun cepat. Turun cepat. Turun. Get up. Saudara, warga digegerkan dengan penemuan jenazah seorang perempuan yang dicor di dalam sumur sebuah rumah di Desa Perampuan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Diduga korban dibunuh oleh kekasihnya. Warga Desa Perampuan di Lombok Barat, NTB, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berinisial N, 27 tahun, yang dicor di dalam sumur sebuah rumah. Proses evakuasi korban sempat terkendala karena banyaknya material cor dari sumur sedalam 3 meter tempat pelaku mengubur korban. Polisi menangkap pelaku yang ternyata kekasih korban. Polisi masih mengusut motif pembunuhan itu. Untuk pelaku sudah kita lakukan penangkapan, sekarang berada di Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk motif masih kita dalami dulu. Penemuan jasad korban berawal dari laporan keluarga korban pada 12 Agustus lalu. Menurut keterangan keluarga, korban hilang usai meninggalkan rumah pada 10 Agustus. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Informasi lainnya, saudara, jumlah korban keracunan massal di Sukabumi, Jawa Barat tercatat 138 orang. 17 diantaranya masih menjalani perawatan di RSUD Sekarwangi, Cibadak. Keracunan massal terjadi di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Warga mengalami mual, muntah, dan diare usai menyantap makanan pada acara syukuran 4 bulan kehamilan tetangga mereka. Berdasarkan data Puskesmas Kabandungan, jumlah korban mencapai 138 orang. 17 diantaranya dirujuk ke RSUD Sekarwangi karena gejala lebih berat, sementara korban lain sudah diperbolehkan pulang. Awalnya malamnya makan makanan hasil bawa hadiahan dari yang 4 bulanan. Paginya dia sakit perut, muntah-muntah. Udah gitu sampai siang dia mendingan gitu, udah gitu sampai mau maghrib tuh dibawa ke puskesmas dirawat. Habis isya pulang ke rumah, tadi pagi parah lagi. Muntah-muntah lagi. Pihak RSUD Sekarwangi menyediakan ruangan khusus bagi pasien keracunan, termasuk ruang tambahan untuk mengantisipasi tambahan pasien. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Untuk saat ini kami sedang menyiapkan ruangan buat pasien yang belum dapat ruangan. Petugas puskesmas telah mengambil sampel makanan untuk pemeriksaan di laboratorium. Puskesmas bersama BPBD Kabupaten Sukabumi juga membuka posko kesehatan untuk memantau kondisi warga. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Kita ke Jakarta, saudara. Kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan terus menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan sejumlah pembangunan di jalan tersebut selesai lebih awal di bulan November nanti. Target tersebut lebih cepat 1,5 bulan bila dibandingkan dari rencana target awal yang selesai pada akhir tahun. Pramono meminta maaf kepada masyarakat atas kemacetan yang terjadi akibat pembangunan. Kemacetan di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kerap dikeluhkan warga. Selain banyaknya kendaraan yang melintas di jam sibuk, kemacetan tersebut juga diperparah akibat banyaknya proyek galian yang memakan sebagian badan jalan. Ya, memang Jakarta kan sedang membangun. Persoalan untuk memasukkan kabel ke dalam, kemudian sanitasi, kemudian juga saluran-saluran air, inilah yang sedang ditangani. Kemacetan yang paling utama itu kan ada di TB Simatupang. Dan saya sudah memerintahkan untuk bedeng-bedengnya dikecilin, sebagian trotoarnya yang sekarang ini memang nggak bisa digunakan secara baik bagi pejalan kaki, karena memang beberapa juga terpotong-potong. Untuk sampai dengan bulan November digunakan untuk
menangani lalu lintas terlebih dahulu, nanti akan kami kembalikan. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin di kediamannya di Depok, Jawa Barat pada hari Minggu. Momen kunjungan tersebut diunggah Prabowo melalui akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Presiden Prabowo menyebut berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai arah pembangunan bangsa ke depan. Kunjungan ini juga disebutkan sebagai cermin kehangatan hubungan antar pemimpin bangsa. Saudara, jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Akhirnya kita tiba di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi. Saudara, pasca menyelesaikan misi kemanusiaan di Gaza, relawan medis asal Indonesia tiba di tanah air. Ketiga dokter yang berangkat merupakan spesialis anak, bedah, dan dermatologi venerologi. Relawan ini bertugas di sejumlah rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan darurat pada warga Gaza. Relawan medis bilang selama bertugas peralatan medis dan stok obat-obatan di Gaza sangat terbatas, Saudara. Kalau alat kesehatan untuk saat ini sangat-sangat kurang. Seperti contoh kalau di UGD, untuk darurat itu kita bisa dibilang tuh kehabisan obat bius. Jadi saya setiap menangani kasus-kasus mass casualty injury, itu kalau misalkan harus menjahit kasus-kasus luka robek, itu tanpa pakai lidocaine ya, atau tanpa pakai bius. Kemudian juga alatnya kita berganti-gantian. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat lagi kita steril, nggak memungkinkan, jadi harus bergantian. Saudara, puluhan tank Israel bersiaga di perbatasan Israel-Gaza Minggu waktu setempat. Tank Israel dikerahkan ke perbatasan Israel-Gaza setelah peringatan Menteri Pertahanan Israel soal Gaza akan dihancurkan jika Hamas tak tunduk pada persyaratan. Persyaratan itu mencakup pembebasan seluruh sandera dan Hamas harus menyerahkan seluruh senjata. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel menyebut akan ada operasi besar-besaran menguasai Gaza. Israel menggempur wilayah Jabalia, Gaza Utara Minggu waktu setempat. Israel juga akan memperluas serangan ke wilayah lain di Gaza. 33 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel yang menyasar tenda pengungsian, rumah sakit, dan tempat antre bantuan. Hingga Minggu 24 Agustus, militer Israel telah melancarkan operasi militer yang meluas di seluruh Gaza yang mengakibatkan lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 157.000 lainnya terluka. Masih dari mancanegara, Saudara, ribuan pengunjuk rasa pro-Palestina di Maroko menyerukan stop perang dan atasi bencana kelaparan di Gaza, Saudara. Ribuan warga kota Tangier di Maroko Utara turun ke jalanan kota pada Minggu waktu setempat. Bendera Palestina dikibarkan pengunjuk rasa sambil meneriakkan slogan-slogan mendukung Palestina. Mereka menuntut akhiri perang dan juga stop genosida dan atasi bencana kelaparan yang berlangsung di jalur Gaza. Warga Maroko bilang dampak perang dan bencana di Gaza menyayat hati mereka. Pengunjuk rasa menyebut tak tahu harus berbuat apa. Namun hanya aksi seperti ini dan juga doa yang dapat dipanjatkan warga Maroko untuk Palestina. Aksi solidaritas bela Palestina, Saudara, juga dilakukan warga Australia. Pengunjuk rasa memadati seluruh jalan di Australia menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Massa menuntut pemerintah Australia mendorong gencatan senjata di Gaza dan lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Demonstran juga mendesak sanksi tegas untuk Israel atas genosida di Gaza, Palestina.
Informasi dari Australia tadi jadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Sarung pamit undur diri. Sampai jumpa. Saudara, di tangan saya sudah ada buku yang kemudian belakang menjadi perbincangan dengan judul Jokowi's White Paper. Saya dipanggil sebagai saksi.